Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Rabu 19 Oktober 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan berbagai informasi seputar Jawa Barat. Di antaranya, Sungai Citaluktuk di Kabupaten Bandung meluap, pemukiman warga terendam banjir. Longsor di jalur Emplak Kabupaten Pangandaran timpa akses jalan. Arus lalin buka tutup. Sulitnya akses jalan di Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kuningan, warga sekitar ditandu sejauh 4 km. Baik saudara, selain berita utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lainnya di seputar Jawa Barat bersama saya Fauzia Sahrullah. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Baik saudara, kita awali informasi utama dari Kabupaten Bandung. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Raya menyebabkan Sungai Citaluktuk meluap dan merendam pemukiman warga setinggi 1 meter di Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Video amatir ini merekam detik-detik Citaluktuk ke pemukiman warga di Kampung Cipaku, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, kawasan ini pun terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir juga merendam akses utama menuju pemukiman warga, sehingga mengganggu aktivitas warga. Kendaraan yang nekat melintasi banjir pun mogok. Selain tingginya curah hujan yang menyebabkan debit air sungai meningkat, banyaknya sampah rumah tangga yang terbawa arus sungai dan tertahan oleh sebuah jembatan di kawasan tersebut menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Berapa meter, Pak? Paling segitu tuh, pas itu. 1 meter ada, Pak? 1 meter ada. Jadi sebelumnya hujan deras atau seperti apa, Pak? Hujan deras kalau dari Girang gitu. Ini sungai apa sih yang meluap, Pak? Ini Sungai Citaluktuk, Cipaku. Ini kondisi ini udah sering atau seperti apa? Sering, kadang-kadang kalau dari sini gede, pasti kesininya gede. Iya, meluap sungainya. Jembatannya terlalu rendah. Itu udah sering kondisi seperti ini atau Pak? Sering, Mas. Ini harapan kedepannya seperti apa, Pak? Ya, kalau bisa dibongkar, ditinggiin lah jembatannya gitu. Biar sampah nggak mampet gitu. Wilayah ini kerap kali kebanjiran ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Raya. Warga berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk menangani permasalahan banjir. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Curah hujan yang tinggi di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran membuat tebing yang berada di pinggir jalan longsor. Untuk melancarkan arus lalu lintas di wilayah tersebut diberlakukan buka tutup. Longsornya tebing yang berada di bahu jalan menutup akses jalan di jalur Emplak Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Untuk memperlancar arus lalu lintas, petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan warga bergotong royong mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan dengan alat seadanya. Menurut Camat Kalipucang, Bangi, tebing setinggi sekitar 12 meter tersebut longsor akibat curah hujan yang terus-menerus mengguyur di sepanjang jalur jalan Emplak. Untuk melancarkan arus kendaraan, baik dari arah Pangandaran maupun sebaliknya, petugas memberlakukan buka tutup. Ini terjadi longsor semalam akibat hujan dari sore sampai pagi tadi. Saat ini, Pak, ini ketinggian tebing berapa sih, Pak? Ini ketinggian tebing kurang lebih 10 meter, Pak. 2 meter. Iya. Ini menutup akses jalan yang kemana nih, Pak? Ini menutup akses jalan Bandung Pangandaran juga sebaliknya. Longsor juga terjadi di wilayah lainnya di Kabupaten Pangandaran, namun longsor di jalur Emplak Kecamatan Kalipucang yang cukup parah. Dari Pangandaran, Entang Syafur Rahman, TVRI Jawa Barat melaporkan. 2 rumah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat hangus terbakar. Api diduga dari tungku api yang berada di belakang rumah.
Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari 2 rumah yang terbakar di Desa Anggerawati, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Upaya pemadaman dilakukan warga sekitar dengan menggunakan alat manual sebelum tim pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kondisi rumah yang padat penduduk membuat api yang diduga berasal dari tungku milik warga di belakang rumah menjalar begitu cepat ke rumah yang berada di sebelahnya. Api dapat dipadamkan setelah tim pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan menggunakan 2 unit damkar. Pemilik rumah Melisa menjelaskan kebakaran terjadi selama 3 jam. Ada saya di dalam rumah, di kamar gitu. Terus rumah sebelah? Kalau ada rumah sebelah. Ada orangnya? Iya, ada 1 orang. Itu berapa lama Bu kebakaran ini? Seberapa jam itu kejadian? Mungkin dari pas ada habis lohor sampai asar. 3 jam? Ya, yang belum tahu juga. Ngungsi? Iya, ngungsi. Ngungsi dulu. Atas kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Edwarus Pendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sulitnya akses jalan yang rusak serta tidak bisa dilalui kendaraan membuat seorang warga Dusun Cisandak, Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kuningan, Jawa Barat harus ditandu sejauh 4 km menuju puskesmas untuk berobat. Rekaman video amatir menunjukkan seorang warga yang sakit di Dusun Cisandak, Desa Cipakem, Maleber, Kuningan terpaksa harus ditandu dengan menggunakan sarung yang diikatkan ke bambu. Sejumlah warga menandu orang sakit untuk dibawa ke puskesmas desa setempat dengan menempuh jarak sekitar 4 km. Jalan rusak terjal dan berbatu di perbukitan membuat warga harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh. Kepala Desa Cipakem membenarkan video viral warga ditandu adalah warganya. Menurut warga, yang ditandu ini bukan yang pertama kali akibat akses jalan sulit dilalui kendaraan. Bahkan jika musim hujan, warga harus memutar jalan sejauh 15 km melewati 2 desa. Jarak tempuh kami pelayanan itu kurang lebih 15 km. Itu dari mana ke mana? Dari Cipakem ke Dusun Cisandak yang melewati Cisandak melewati 2 desa, Desa Mekarsari, Desa Galaherang. Dari Galaherang naik lagi, itu 4 kilo dari sana. Anak sekolah itu ke Cipakem, tapi karena terlalu jauh, memang jalan yang terjal, jalan setapak. Kita akan membuat jalan waktu dulu, tapi kan banyak tanah-tanah masyarakat yang kegerus. Otomatis kami tidak mampu untuk pembebasan tanah masyarakat gitu. Tidak hanya itu, akses jalan turun naik yang tidak bisa dilalui kendaraan membuat sejumlah anak-anak setiap harinya harus berjalan kaki untuk sampai ke sekolah. Warga berharap pemerintah setempat segera membuat jalan yang layak. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara Jawa Barat, hari ini kita jeda sejenak dengan informasi lain di antaranya. Siaga bencana, Pemkab dan Polres siagakan personil 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemkab Tasikmalaya bersama Polres Tasikmalaya gelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Untuk menghadapi ancaman bencana di musim hujan, Polres Tasikmalaya bersama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana di lapangan Mapolres Tasikmalaya. Selain melakukan pengecekan kesiapan alat dan personel, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tengah fokus agar kejadian bencana yang terjadi tidak merugikan masyarakat. Selain memperkuat partisipasi publik dalam penanganan bencana, Pemkab Tasikmalaya juga akan membangun kampung siaga bencana di 39 kecamatan. Sebagaimana instruksi dari Menteri Sosial, maka kita memperkuat
partisipasi publik dalam penanganan bencana. Kampung bencana yang ada hari ini ada di 2 kecamatan, kita bangun menjadi 39. Di situ masyarakat yang terlibat. Ya, intinya adalah bagaimana masyarakat siap menghadapi bencana. Untuk menghadapi ancaman bencana di musim hujan, Polres Tasikmalaya juga membangun pos siaga bencana wilayah rawan bencana dengan menyiapkan alat berat dan personel selama 24 jam. Membangun beberapa titik pos, yang mana titik pos ini juga standby 24 jam, yaitu mulai dari wilayah selatan, barat sampai ke timur. Insya Allah sudah membangun. Dan ini juga sudah disiapkan dengan alat-alat transportasi yang memadai untuk kecepatan dalam penanggulangan. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan menghimbau masyarakat yang ada di titik rawan bencana agar waspada di cuaca ekstrim dan memaksimalkan Satgas Tangguh Bencana di setiap desa. Kabupaten Bogor masuk dalam zona rawan bencana alam pada musim pancaroba saat ini. Daerah dataran tinggi pegunungan dan perbukitan serta permukiman padat menjadi potensi bencana alam, banjir bandang, dan longsor. Pelaksanaan tugas PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan mengimbau agar masyarakat di pedesaan yang rawan bencana alam memaksimalkan peran Satgas Tangguh Bencana di desa. Hal ini dilakukan untuk membantu memonitoring wilayahnya yang berpotensi terjadinya bencana alam pada musim penghujan dan bisa berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bogor. Bagaimana kita waspada dan tim dari BPBD lalu mengingatkan, dan juga kami sudah mempunyai destana ya di beberapa desa rawan bencana itu desa tangguh bencana untuk memitigasi tempat-tempat yang rawan dan terjadinya longsor. Sudah ada evaluasi dari BPBD dan baru tadi juga Sekda yang pimpin bagaimana menginventarisasi tempat-tempat yang terindikasi bila mana hujan besar ini terjadi longsor atau banjir. Sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor menjadi zona merah terjadinya bencana alam. Tercatat ada 3 wilayah bencana banjir bandang dan longsor pada pekan kemarin. Demikian Saiful Hadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pangdam 3 Siliwangi kunjungi Pondok Pesantren Darussalam Ciamis untuk melaksanakan silaturahmi bersama para ulama sekaligus memantau kinerja anggota di wilayah. Pangdam 3 Siliwangi yang tiba di Pondok Pesantren Darussalam dengan mengendarai sepeda motor langsung disambut paduan suara dan ratusan siswa yang telah menunggu sejak siang. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Fadlil Yani Ainus Syamsi juga memberikan sambutan kepada Pangdam 3 Siliwangi berupa pemberian penghargaan sebagai santri kehormatan di Ponpes Darussalam. Kiai Haji Fadlil Yani menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota TNI, khususnya Kodim 0613 Ciamis karena sudah banyak program kerjasama dalam hal pembinaan di wilayah, terutama pembinaan kepada santri, salah satunya program Bela Negara. Sosialisasi lah ya, kita untuk kegiatan-kegiatan yang bisa disinkronkan oleh TNI maupun dari pesantren, juga dari masyarakat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, saya mencari progres capaian apa yang sudah dikerjakan oleh jajaran internal saya. Selain bersilaturahmi, Pangdam 3 Siliwangi juga menginginkan agar pimpinan Ponpes dapat menyamakan persepsi terkait nilai-nilai kebangsaan, perjuangan, serta upaya bersama dalam menjaga kestabilan negara dan mensejahterakan masyarakat. Pesantren diharapkan turut mencetak kader-kader produktif, bermanfaat, dan berkarakter, sehingga tercipta kesatuan dan persatuan yang kokoh di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota Jawa Barat menangkap 2 pengedar narkotika jenis ganja jaringan Sumatera Utara. Dari tangan tersangka, polisi menyita lebih dari 1 kg ganja kering siap edar lengkap dengan alat timbangannya. Penangkapan terhadap Dede dan IA, tersangka pengedar narkotika jenis ganja, bermula dari adanya informasi transaksi peredaran ganja di wilayah Tengah Tani Cirebon. Keduanya langsung diringkus. Dari penggeledahan di kediaman tersangka, petugas menemukan barang bukti lebih dari 1 kg ganja kering berukuran besar, lengkap beserta alat timbang digital. Dari interogasi petugas, keduanya mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Deli Serdang, Sumatera Utara yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Para tersangka juga sempat menerima paket 6 kg ganja kering yang telah diedarkan ke wilayah Ciayu Majakuning.
berjalan menggunakan sepeda motor selama kurang lebih 2 bulan dan akhirnya bertemu dengan saudara BP karena memang sama-sama dalam suatu kelompok komunitas sepeda motor. Selanjutnya saudara BP menawarkan untuk saudara DD bisa mengedarkan narkotika jenis ganja. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya kerjasama pembangunan transmisi. Terima kasih banyak saudara, kita lanjutkan Jawa Barat hari ini bersama saya Fauzia Sahrullah. Untuk mendukung siaran digital dan penyebaran siaran yang merata di Jawa Barat, TVRI Stasiun Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pembangunan transmisi baru di Majalengka, Jawa Barat. Komunikasi pembangunan transmisi bersama Pemda Majalengka dilakukan kemarin siang di Pendopo Majalengka. Kesepakatan dalam pembangunan transmisi baru sudah tercapai antara TVRI Stasiun Jawa Barat, Kominfo, dan Pemda Majalengka. Transmisi baru yang akan dibangun pada awal tahun 2023 direncanakan bisa mulai digunakan pada bulan Juni 2023. Letak transmisi yang dibangun berada di Desa Cikaraca, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Kawasan yang akan digunakan sebagai transmisi ini seluas 2.500 meter persegi yang dihibahkan Pemda Majalengka kepada TVRI Stasiun Jawa Barat. Hingga saat ini, proses pembangunan transmisi sudah dalam tahap pengurusan naskah perjanjian hibah daerah NPHD yang direncanakan akan selesai awal November 2022. Yang pertama tentu sebagai Bupati Majalengka saya mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran pemancar TVRI di daerah kami, tepatnya di Desa Argalingga, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, karena ini merasa penting kehadiran keberadaannya, kita siap menghibahkan tanah untuk pembangunan pemancar TVRI di Kabupaten Majalengka. Harapan besar kami, rakyat ini kan perlu pelayanan informasi. Ya, kecepatan informasi tentu akan diperoleh oleh masyarakat kami lewat TVRI. Karena TVRI adalah TV yang paling tua, ya. TV yang sudah punya pengalaman mengedukasi rakyat, mensosialisasikan informasi kepada rakyat. Oleh karena itu diingatkan kembali kepada kebesaran TVRI. Adanya transmisi baru diharapkan akses masyarakat terhadap informasi lebih terbuka, terutama masyarakat di kawasan Gunung Ciremai yang sulit dijangkau signal televisi. Dari Majalengka, Tegar Bestari dan Bayu Anggara, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pencanangan kurikulum Merdeka yang digagas Mendikbud disikapi pihak sekolah secara positif dengan melakukan kesiapan baik terhadap siswa maupun tenaga pengajar. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan Mendikbud disambut antusias oleh kalangan pendidik karena bertujuan positif, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menghadapi kurikulum Merdeka, SMP SMK Al-Hadi Bandung terus melakukan inovasi agar kurikulum tersebut bisa diterapkan secara efektif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Al-Hadi Bandung, Abdul Aziz As-Sidik, menyatakan salah satu faktor penunjang dalam penerapan kurikulum Merdeka adalah kemampuan tenaga pengajar. Oleh karena itu, dalam penerapan kurikulum Merdeka, pihak sekolah telah memberikan pembekalan dan pelatihan kepada guru. Implementasi kurikulum Merdeka di SMK Al-Hadi sudah berjalan dengan baik. Pada dasarnya kan SMK Al-Hadi itu adalah kita sudah mengembangkan SMKPK, Pusat Keunggulan. Jadi ketika kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, guru-guru yang ada di SMK Al-Hadi, bahkan sistem yang dibangun oleh SMK Al-Hadi sudah terbiasa untuk mengikuti kegiatan atau struktur kurikulum di kurikulum Merdeka ini. Regulasi kurikulum Merdeka yang digagas Mendikbud sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan baik terhadap siswa maupun tenaga pengajar. Demikian dilaporkan Dang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Yayasan Dialog Sosial bekerja sama dengan Gabungan Serikat Buruh se-Jawa Barat menggelar workshop dengan tema pembahasan mengenai kebebasan berserikat bagi buruh. Bertempat di Kota Bandung, Yayasan Dialog Sosial bersama Gabungan Serikat Buruh se-Jawa Barat menggelar workshop dengan tema pembahasan mengenai kebebasan berserikat bagi buruh Selasa siang.
Dalam kegiatan ini, para perwakilan Gabungan Serikat Buruh Jawa Barat berdiskusi membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Oleh sebab itu, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan poin-poin penting. Menurut salah satu perwakilan Gabungan Serikat Buruh, ada beberapa poin di dalam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang dianggap merugikan buruh. Oleh karena itu, para serikat buruh menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Bahwa hasil dari kegiatan ini yaitu adanya rekomendasi mengenai kebebasan berserikat, khususnya bagi serikat pekerja yang ada di Jawa Barat, agar memberikan macam rekomendasi untuk kebebasan berserikat yang akan datang. Kaitan dengan isu rencana revisi Undang-Undang 21 2000 tentang serikat buruh serikat pekerja, yang mana hampir seluruh serikat buruh serikat pekerja itu menolak kaitan dengan rencana revisi itu. Ada beberapa hal krusial di revisi yang disampaikan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan perwakilan DPD RI, bahwa ke depan akan ada lebih ketat lagi pembentukan serikat-serikat di tingkat perusahaan. Para perwakilan Gabungan Serikat Buruh se-Jawa Barat juga membahas persiapan pengawalan penetapan upah minimum kota kabupaten tahun 2023. Perwakilan Gabungan Serikat Buruh berkewajiban melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada seluruh serikat buruh serikat pekerja di Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Papri Jabar siap berkomitmen. Baik saudara, kita ke informasi selanjutnya. Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat yang diketuai Raden Gunawan Sumadikara di periode 2022 hingga 2027 siap berkomitmen membantu dan mewadahi di bidang industri kreatif. Pencipta lagu dan pemusik Republik Indonesia Papri Provinsi Jawa Barat periode 2022-2027 siap berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama dengan komunitas lain dalam menciptakan kreativitas musik yang sehat dan cerdas, sehingga mampu menumbuh kembangkan ekosistem kebudayaan. Menurut Ketua DPD Papri Jabar, RD Gunawan Sumadikara, untuk meningkatkan profesi musik, pihaknya pun telah melakukan beberapa program. Program tersebut berupa sertifikasi profesi, mengumpulkan dan menaungi para musisi di Jawa Barat, dan program lainnya yang belum terlaksana. Alhamdulillah sudah terlaksana dan ada beberapa program-program yang mungkin belum terlaksana. Mudah-mudahan sama saya sebagai ketua sekarang di 2022-2027, insya Allah program-program itu akan saya laksanakan. Mudah-mudahan terwujud dan mudah-mudahan lancar. Untuk itu Papri itu kebetulan yang ada di Jawa Barat itu kemarin waktu almarhum itu ada 4 DPC. Sekarang sudah ada 12 DPC untuk dilantik juga sekarang oleh DPD kita dari Jawa Barat. Bendahara Umum Papri Jabar Wina R. Hartati mengatakan terkait sertifikasi profesi dinilai sangat penting karena tanpa sertifikasi profesi, penyanyi atau seniman tidak bisa tampil di luar negeri. Sertifikasi profesi yang dimana nanti para penyanyi atau para seniman itu membutuhkan sertifikat itu untuk misalkan nyanyi ke luar negeri harus ada sertifikatnya. Mungkin di Indonesia juga katanya kedepannya juga akan diterapkan sistem seperti itu. Kalau kita mau di kafe atau di apa ada sertifikasinya gitu. Kalau kita memang benar-benar seniman gitu. Adanya kontribusi dari para artis, penyanyi, musisi, dan pencipta lagu diharapkan dapat meningkatkan ketahanan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan siap menggelar 16 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat ke-14 tahun 2022. Kabupaten Bandung Barat memastikan jumlah cabang olahraga yang akan diselenggarakan di Porprov nanti sebanyak 16 cabur, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat 426/133 Dispora 2022.
Adapun 16 cabang olahraga tersebut yaitu barongsai, berkuda, binaraga, biliar, jiu-jitsu, bowling, dansa, rampen, gulat, kempo, kriket, menembak, senam, ski air, woodball, dan squash. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga KBB Ludi Awaludin, KBB mendapat dukungan KONI Jawa Barat dalam mempersiapkan diri menjadi salah satu tuan rumah Porprov. Selain itu juga dibantu Kota Bandung dan Kota Cimahi dalam pelaksanaan pertandingan nanti. Menurut Ludi, persiapan yang dilakukan sudah mencapai 50%, sisanya tinggal melaksanakan akselerasi pemenuhan daya dukung teknis seperti perangkat pertandingan, peralatan pertandingan, kesehatan, transportasi, akomodasi, sistem informasi, dan publikasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harapannya sebetulnya sederhana saja, Pak, bahwa Porprov yang sekarang ini tentunya berbeda dengan Porprov sebelumnya. Jadi begitu kita bisa melaksanakan Porprov dengan lancar itu sudah baik buat kami, Pak. Adapun sukses adalah bonus. Sebanyak 16 cabang olahraga yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bandung Barat tersebar di beberapa tempat. 8 cabur berlokasi di wilayah KBB yakni barongsai, berkuda, biliar, jiu-jitsu, gulat, kriket, sri air, dan woodball. 7 cabur dilaksanakan di wilayah Kota Bandung, yaitu senam, binaraga, bowling, squash, drum band, kempo, dan dansa. Sedangkan untuk cabur menembak, KBB dibantu oleh Kota Cimahi. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan juga kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan area traffic control system Dinas Perhubungan Kota Bandung. Baik saudara, dapat dilihat di sebelah kiri atas layar televisi Anda, yakni di Simpang Cikutra, terlihat ramai lancar. Baik, selanjutnya dapat dilihat dari Simpang Martanegara, aktivitas padat dan lancar. Selanjutnya dapat Anda lihat dari area Simpang Soekarno-Hatta, Simpang Samsat, dapat dilihat ramai dan juga lancar. Dan area selanjutnya dari Simpang Riau, Lombok, terlihat dari 2 jalur, terlihat aktivitas kendaraan yang cukup lancar. Dan saudara, berikut informasi cuaca yang kami terima dari BMKG. Baik saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saudara, tetaplah berhati-hati dan waspada akan potensi bencana karena Jawa Barat berada pada nomor 1 nasional daerah terawan bencana. Saya Fauzia Sarullah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.